kedua ini kita belajar ya nanti semalamnya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak mulai absen. Peter ada? Hadir Pak. Hadir ya. Ipan? Hadir Pak. Muriji? Ya, ada Pak. Hadir semua ya untuk hari ini. Hadir Pak, alhamdulillah Pak. Oke, terima kasih ya yang udah menyempatkan hadir untuk pagi hari ini. Oke, langsung saja ya kita ke materi. Oke, sekarang Bapak akan menyampaikan tentang Pancasila. Mungkin di sini adik-adik di sini belum apa ya, belum tahu gitu, ataupun sebagian ada yang udah tahu apa itu Pancasila. Oke, di sini kita sudah ada tuh, lihat kan di atas ada burung Garuda. Ya Pak. Nah, itu adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, yang mana lihat di cengkraman kaki burung Garuda itu tertulis yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mungkin di sini kalian juga setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Nah, di mana di situ kita membacakan 5 dasar Pancasila. Ada yang tahu di sini? Apa Pak? 5 dasar Pancasila? Ya, apa? Ipan? Yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, benar. Yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua ada yang tahu? Apa? Saya Pak. Ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu ketiganya? Saya Pak. Apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat nih, ada yang tahu? Pak. Ya, Ipan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh Perwakilan Pak. Oke, ada yang tahu yang kelima apa? Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali, keadilan sosial. Nah, dari kelima dasar ini kita bisa menerapkan di lingkungan kita sendiri. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
ketiga ada yang tahu? Ayo, yang ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Iya. Kalau namanya itu beringin Pak, pohon beringin. Benar, beringin. Ayo Pak. Rantai ya? Rantai. Apa Kang Peter? Pohon beringin Pak. Dengar tadi kata Kang Riji juga. Pohon beringin. Yang keempat lambangnya apa? Pak, Ya. padi dan kapas. Padi dan kapas. Yang kelima yang terakhir, ada yang tahu apa? Rantai Pak. Oke, benar. Nah, dari 5 dasar ini kita bisa mengamalkan di setiap kita yang sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Tuhan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang, di mana bintang ini kita terpaku gitu, dan juga kita sebagai Islam kan kita punya penganutnya masing-masing, dan juga di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Dan yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ dilambangkan padi dan juga kapas. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh rantai. Oke, di sini sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau bertanya dulu? Yang tanya Pak. Iya, silakan. Mohon tanya Pak, kalau arti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seperti apa ya Pak? Nah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Oke, kita di sini sebagai warga negara, di sini kan ada 5 sila yang ditanyakan oleh Kak Iman itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara harus bisa peran adil gitu dalam segala hal. Contohnya, misalkan nih dalam hal kecil aja dulu kita melakukan hal ini dalam 5 sila ini di bagian kelima yang telah ditanyakan oleh Kang Ipan, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita perkecil dulu nih di lingkungan kita dulu. Apa sih yang kita itu yang berbentuk keadilan aja dulu nih, keadilan apa nih, keadilan apa ya keadilan. Nah, dari situ kita mencoba misalkan nih di sini kan ada Kang Peter, ada Kang Riji. Nah, di situ kita bisa misalkan Kang Ipan nih punya suatu apa ya yang bisa Kang Peter sama Kang Riji ini bisa berbagi gitu, ataupun bisa menyamai apa yang Kang Ipan punya gitu. Dan juga antara keduanya ini ataupun sama Kang Ipan ini ketiga-tiganya tidak ada saling saling bermusuhan ataupun saling berjauh-jauhan gitu. Nah, di sini kita ambil peran pentingnya, yaitu apa sih yang Kang Ipan punya ini di dalam diri Kang Ipan nih. Nah, dari situ Kang Riji dan Kang Peter bertanya ataupun meminta peran ataupun dan yang Kang Ipan ya yang tadi bertanya keadilan sosial nih. Kita sebagai warga negara ataupun warga komplek lah gitu, peran adil nih harus misalkan nih Kang Peter sama Kang Riji apa ya berperan nih, peran adilnya apa untuk sosial aja, misalkan bergotong royong kan. Nih kan bergotong royong itu kan kita harus ada yang membawa misalkan cangkul dan lain sebagainya untuk bergotong royong ini. Nah, misalkan nih dari ketiga ini ada yang tidak bawa nih, biar adil suruh bawa apa aja nih. Misalkan di sini Kang Ipan bawa pacunya nih untuk bergotong royong, dan juga Kang Riji bawa apa sih? Serokan. Serokan. Nah,
berhubung Kang Peter tidak bawa, nah bagaimana Kang Peter ini supaya mengimbangi Kang Riji sama Kang Ipan biar adil gitu, biar membawa semua. Nah di situ pun kita dari hal kecil ini aja dulu nih, keadilan sosial, karena kita itu bergotong royong untuk bersama-sama. Jadi Kang Peter kalau tidak bawa lah ikut bersih-bersih lah, ikut apalah, walaupun tidak bawa. Nanti Kang Ipan sama Kang Riji yang misalnya yang maju lah, yang ngituin sampah-sampahnya juga. Oke, ada lagi selain Kang Ipan? Ini bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi kan ini tanya tentang poin 5 hari ini. Ya. Kan di poin kedua juga ada tuh tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Itu maksudnya apa? kemanusiaan yang adil dan beradab. Hampir sama ya sama poin nomor 5. Kita sebagai manusia itu harus adil dan beradab. Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab di sini kita sebagai manusia nih harus punya adab, tata krama sama orang yang lebih dewasa ataupun lebih tua dari kita. Nah, dari situ kita juga harus berperan adil juga nih. Apa yang tadi yang sudah dibacakan, apa yang sudah ditanyakan oleh saudara Kang Ipan tentang keadilan sosial, tidak jauh dari itu, tentang keadilan tentang kemanusiaan yang adil, dan juga beradabnya itu kita harus saling menghargai sesama ataupun yang lebih tua. Misalnya contoh nih, Kang Ipan sama Kang Peter nih lebih tua siapa yo? Saya Pak. Jadi di situ Kang Ipan nih harus nggak harus itu juga ya, harus Kang Peter pahami, biar usah kayak gitu juga ya, saling gitu aja. Oke. Cukup Kang Ridi? Cukup. Oke. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak nih sebelum Saya Pak mau tanya Pak. ya? Persatuan Indonesia itu seperti apa ya Pak? Nah, Persatuan Indonesia nomor 3. Nah, Persatuan Indonesia itu kita mungkin dulu banget kita pernah dijajah oleh beberapa penjajah, terutama Jepang dan juga Belanda. Nah, di situ para tokoh dan juga pejuang-pejuang ini mempersatukan Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang tahu kapan Indonesia merdeka? Tanggal berapa? Saya Pak, Ya? tanggal 17 Agustus tahun 1945 Pak. Oke, benar. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu adalah hari kemerdekaan apa? Indonesia. Bangsa Indonesia. Nah, disitulah bangsa Indonesia mulai bersatu di mana setelah kejadian antara Perang Dunia. Nah, itulah pengertian tentang Persatuan Indonesia. Oke, mungkin selanjutnya yaitu tentang di sini juga kita harus bisa menerapkan dari 5 sila ini, terutama pada diri sendiri ataupun orang lain. Nah, di situ juga kita sebagai warga negara harus bisa mengamalkan ini juga nih 5 dasar ini, tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pengertian dari 5 dasar Pancasila yang selama ini kita ketahui dan juga yang bisa kita amalkan sebagai warga negara. Mungkin itu saja ya, karena mengingat waktu, mungkin sebentar lagi istirahat. Takutnya ada yang mau bisa ditanyakan lagi atau apa? Cukup Pak. Oke, mungkin udah pada haus ya, pengen jajan di kantin. Oke, mungkin itu saja materi dari Bapak untuk hari ini tentang pengenalan apa sih itu Pancasila. Oke, mungkin itu saja. Nanti minggu depan kita belajar tentang kenegaraan. Nah, di situ kita nanti apa sih yang ada di negara itu, apa aja sih yang ada di
ujian ataupun UTS ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.